حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita sedikit mengulangi penjelasan yang kemarin kita bahas, yaitu seputar al-asma'us sittah yang kita ambil dari matan Qatrun Nada wa Balis Sada, tetesan embun yang menghilangkan dahaga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita lewati bahwasanya asma'us sittah, isim-isim yang 6 ini tidak bisa kita bikin sendiri, tapi mau tidak mau harus ngikutin kalamnya orang Arab. Kalamnya orang Arab. Karena apa? Karena terbatas pada 6 isim ini saja. Beda dengan al-amsilatul khamsah. Bedakan ya. Kalau al-amsilatul khamsah atau al-af'alul khamsah, itu 5 yang disebutkan tersebut, fi'il-fi'il yang 5 itu hanya contoh saja. Sehingga antum bisa bikin semua fi'il yang bentuknya sama, itu bisa dikatakan al-amsilatul khamsah. Paham ya? Nah, bedakan. Asma'us sittah ini mulai nampak ketika mutamimah, qatrun nada, alfiyah nanti. Ditambahkan dengan lafaz apa kemarin? Han. Pendapat yang kuat, han tersebut barakallahu fiik, wallahu alam, tidak masuk bagian asma'us sittah. Sehingga Ibnu Ajurum hanya menyebutkan 5 saja. Kenapa demikian? Karena buktinya yang afsah. Bahasanya apa untuk han kemarin yang afsah? Naqs. Kalau naqs kembali ke isim biasa. Ya enggak? Hadza hanuk, ustur hanak, wala ta'bath bihanik. Wala tal'ab bihanik. Nah, seperti isim biasa kan? Sehingga karena seperti isim biasa tersebut, para ulama tidak mengikutkan han ini bagian dari asma' al-khamsah. Nah, itulah illah kenapa mereka, nah barakallahu fikum, sebagiannya tidak menyebutkan, karena ternyata yang afsah han ini menggunakan bahasa naqs. Karena asma'us sittah ada berapa bahasa kemarin? 3 bahasa. Al-itsmam, an-naqs wal qasr. Itsmam itu yang bagaimana? Yang di-i'rab dengan huruf. Sebagian mereka mengungkapkan huruf illah. Karena kan alif, wawu, dan ya kan itu. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika, itu namanya lughatul itsmam. Lughatul itsmam. Mafhum insyaallah ya? Naam. Kemudian yang naqs itu yang bagaimana? Naqs itu yang dihilangkan huruf illahnya. Ya, dan di-i'rab dengan harakat dhahirah seperti isim mufrad. Antum lihat tuh, ja'a abun, ra'aitu aban, maratu bi abin. Itu namanya naqs. Dibuang huruf illahnya, dibuang huruf yang seperti yang itsmam tadi, dibuang hurufnya. Paham maksudnya, Ihsan? Kemudian yang ketiga al-qasr. Al-qasr itu yang bagaimana? Yang senantiasa ada alifnya di situ. Seperti isim maksur. Sehingga di-i'rab dengan harakah apa? Muqaddarah. Di-i'rab dengan harakah muqaddarah. Paham ya? Harakat yang tersembunyi, tidak nampak. Mafhum insyaallah ya? Abdurrahman? Ayo na'am. Antum lihat, ja'a abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka. Berubah atau tidak? Enggak berubah. Cuman harakatnya muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Mau insyaallah ya? Ayo dipahami. Jadi kesimpulannya untuk han, para ulama kebanyakannya tidak memasukkan dalam pembagian al-asma as-sittah, sehingga mencukupkan dengan 5 yang dikenal dengan asmaul khamsah. Karena ternyata han yang paling afsah tadi bahasanya apa? Naqs. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Naam. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Syurutun na'am lil asma'i as-sittah. Syarat untuk isim-isim yang 6. Syarat untuk isim-isim yang 6. Pertama, antakuna mufradatan. Syaratnya mufrad ya. Harus apa? Mufrad. Berarti kalau musanna bagaimana? Antum lihat, anas silang itu karena keliru. Ja'a abawaka. Berapa Bapak? Berapa Bapak? 2. Berarti bukan termasuk asma sittah. Yang tepat ja'a abuka baru masuk. Kalau 2 enggak masuk.
Makanya syarat pertama harus mufrad. Harus apa? Mufrad. Jadi kalau nggak mufrad nggak bisa, musanna nggak bisa, jamak mudzakkar salim nggak bisa juga. Paham ya? Jamak taksir nggak bisa juga. Mahum salah? Naam. Jaa abuna mulhaq bi jamak mudzakkar salim nggak bisa juga. Syaratnya harus apa? Mufrad. Mufrad. Anak silang itu karena keliru. Itu contoh yang keliru. Jaa abawaka. Paham ya? Contoh yang keliru untuk asma sittah karena abawaka musanna. Aslinya abawani aslinya. Paham ya? Na'am. Yang kedua, antakuna mukabbaratan. Hendaknya dia itu isim-isim yang besar, bukan yang kecil. Karena di sana ada namanya musaghharah tasghir, dikecilkan. Dengan 3 timbangan fu'ailun, 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 3 timbangan. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. 3 timbangan itu dikenal dengan apa? Auzanu tasghir. Auzanu tasghir, timbangan-timbangan untuk mengecilkan isim yang semula besar jadi kecil secara makna. Faham? Contohnya ini yang keliru. Ja'a ubayyuka. Telah datang bapak kecilmu. Paham ya? Telah datang bapak kecilmu ubayyuka. Marfu dengan dhammah seperti isim mufrad ya, karena ditasghir. Coba kalau dibesarkan. Ja'a abuka. Paham? Mahum salah Bang? Ja'a abuka itu besar, abun, abuk. Paham ya? Ubayyuk kecil, ukhayyuk saudara kecilmu. Akhuk baru. Mafhum soal ini Abdullah? Mafhum? Na'am. Mukabbarah. Mukabbarah lawan dari musaghharah. Musaghharah itu ditasghir. Tasghir di berapa timbangan tadi? 3 timbangan. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Fu'ailun kutaibun contohnya. Kutaibun. Fu'ailun tuwailibun. Fu'ailun mereka mencontohkan Utsaimin. Fu'ail Utsaimin. Tasghir Utsman. Na'am barakallahu fi. Wallahu alam, itu yang sudah kita lewati. Kemudian syarat yang berikutnya sebelum kita masuk ke syarat yang dua ini, yang ini dulu, antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Asma sittah harus mudhaf. Kalau enggak mudhaf enggak jadi dia. Contohnya benar tapi untuk yang lainnya. Kalau untuk asma sittah harus mudhaf. Antakuna mudhafatan. Jaa abun, keliru enggak? Keliru enggak jaa abun di sini? Keliru enggak di sini jaa abun? Keliru karena enggak mudhaf. Abun enggak mudhaf. Harus abuka, abukum, abuhu, abuha. Mahum salah? Ana silang karena keliru. Keliru dalam bab ini ya. Kalau di bab lain itu ja'abun mufrad. Cuman sekarang yang kita bahas apa? Asmaul sittah itu loh. Nah, kemudian mudhafnya pun enggak boleh sembarangan. Boleh mudhaf kepada semua dhamir boleh kecuali ya mutakallim. Ingat-ingat. Antum lihat, antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Hendaknya mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Ini 4 syarat ini syarat yang global ya. Pertama harus mufrad, kedua harus mukabbarah, besar, yang ketiga harus mudhaf, yang keempat mudhafnya harus kepada selain ya mutakallim. Berarti mafhumnya kalau mudhaf kepada ya mutakallim tidak dikatakan asmaus sittah. Tidak dikatakan apa? Al-asma as-sittah. Contohnya jaa abi. Telah datang bapakku. Di sini keliru dia. Kalau di dalam bab asma sittah keliru. Kenapa keliru? Karena mudhafnya kepada ya mutakallim. Mafhum insyaallah? Na'am. Nanti kalau jaa abi pembahasannya dalam harokat muqaddarah, nanti ada pembahasan sendiri. Mafhum? Syarat tambahan antakuna dzu bimakna sahib. Dzu maknanya harus sahib. Sahib itu yang memiliki atau mempunyai. Paham ya? Nah, dzunya maknanya harus sahib. Kemudian yang kedua, dzunya mudhafan ila ismin jinsin dhahir. Harus mudhaf kepada isim jenis yang dhahir. Isim jenis yang dhahir itu bagaimana? Bukan isim sifat. Kalau sifat seperti ini enggak bisa. Dzu salihin enggak bisa. Dzu salihin. Ini kan isim sifat. Isim fa'il kan? Dzu salihin enggak bisa. Paham? Harus isim jenis yang dhahir, jenis. Jenis itu pena, uang, itu jenis semua. Ya enggak? Dzu malin, dzu qalamin, jenggot, dzu lihyatin. Paham ya? 6 badan, dzu badanin. Paham belum ini? Ihsan, makna isim jenis. Isim jenis yang dhahir bukan berarti bukan dhamir. Kalau dhamir enggak bisa, dzuka enggak bisa, dzuhu enggak bisa. Paham ya? Dzuka, dzuhu, dzukum enggak bisa. Mahum. Harus mudhaf kepada apa? Isim jenis yang dhahir. Dhamir enggak bisa. Jenis maksudnya bagaimana?
Ya jenis yang mengandung di bawahnya himpunan-himpunan yang lain. Paham ya? Seperti apa? Mal, du malin. Kan jenis harta. Ya enggak? Du qalamin, pena. Jenis pena. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, adapun kalau sifat seperti ini enggak bisa karena bukan isim jenis. Itu sifat. Du salihin enggak bisa. Du thayyiban enggak bisa. Mahfum insyaallah. Dua syarat ini penting untuk du. Karena ada du yang namanya du mausulah. Kita lihat nahwu yang tepat ini, ja'a dzu malin, ra'aitu dza malin, marartu bi dzi malin. Ini contoh yang benar. Contoh yang keliru, ja'a dzu qama. Ja'a dzu qama keliru kenapa? Karena du di sini bukan du asma'us sittah tapi du mausulah. Belum, ja'a dzu qama dunya ini bukan du maknanya sahib bukan. Maknanya bukan sahib tapi maknanya alladzi. Paham salah ya? Ja'a dzu qama, du di sini maknanya apa? Alladzi. Ja'a alladzi qama. Paham ya? Namanya du al-mausulah. Du al-mausulah. Sehingga keluarlah dari pembahasan du yang termasuk al-asma' sittah. Paham salah bedanya? Kalau du yang termasuk al-asma' sittah, du yang maknanya apa? Sahib, pemilik. Ja'a dzu malin, telah datang pemilik harta. Telah datang orang yang memiliki harta. Faham? Tapi kalau ja'adzu qama, ana silang kenapa? Karena keliru. Ja'adzu qama enggak mungkin telah datang orang yang memiliki koma. Memiliki koma gimana? Paham ya? Tapi ja'aladzi qama telah datang orang yang berdiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ya. Itu. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Jadi bedakan. Du di sini du apa, Abdurrahman? Du al-mausulah berarti enggak masuk. Jadi yang masuk itu du yang maknanya adalah sahib. Nam sahibul mal. Sahibu nam lihyah itu baru bisa. Na'am. Mafhum salah ya? Syarat yang berikutnya, antakuna fu khaliyatan minal mim. Fu harus kosong dari mim. Karena mulut ini kan apa? Famun, ya enggak? Kalau ada mimnya berarti masuknya isim mufrad. Hadza famun, ra'aitu faman, nadartu ila famin. Paham ya? Nah, jadi syaratnya harus kosong dari mim. Anda melihat. Nahwu hadza fuka, enggak ada mimnya kan? Ra'aitu faka, enggak ada mimnya. Nadartu ila fika, enggak ada mimnya. Yang keliru mana? Hadza famuk. Ini keliru dalam bab ini karena famuk ada mimnya enggak? Ada mimnya di i'rab seperti isim mufrad. Mafhum? Berarti totalnya berapa syarat itu? 6 syarat dihafalkan. Dzu khusus ada 2 syarat untuk dzu. Ewa. Nah, dzu nakirah atau ma'rifah? Faedah yang kita lewati kemarin. Dzu ma'rifah atau nakirah? Dzu nakirah atau ma'rifah, Taufik? Nakirah tahu dari mana? Tandanya apa? Nakirah dzu kok nakirah tandanya apa? Apa? Tidak kemasukan al. Dzu nakirah atau ma'rifah, Abdullah? Ma'rifah? Dzu ma'rifah atau nakirah, Hasan? Nakirah, tahunya dari mana? Menerima al-dzu itu? Kalau nakirah berarti menerima al kan? Al-dzu. Ewa, ingat enggak? Anda nyebutkan satu pantun kemarin. Sebutkan dalam Alfiyah Malik. Ewa. Ayo, Abdurrahman, ingat enggak Abdurrahman? Dzu nakirah atau ma'rifah? 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 Ingat enggak, Hasan? Antum ingat enggak, Abdullah? Dzu nakirah atau ma'rifah? Nakirah dalilnya mana? Mudhaf? Kalau enggak ada apa? Kalau enggak ada sebelahnya enggak tahu. Alasannya yang tepat aja, yang tepat.
Dengan pantun yang sebutan kemarin tuh. Paham ya? Apa? Nakiratun maqbila al-mu'athira. Awaqi'un mauqi'a maqad dzukira. Itu ya. Artinya apa? Nakirah itu adalah isim yang menerima al-mu'athira. Al yang memberikan faedah ma'rifah, atau isim yang waqi'un mauqi'a maqad dzukira. Atau isim yang dia itu menduduki tempatnya isim yang menerima al. Dzu menduduki tempat isim yang menerima al itu sahibun. Sahibun menerima al enggak sahibun? Menerima al enggak? Ewa berarti dzu nakirah. Kenapa? Karena dia menempati tempat isim yang menerima al yaitu sahib. Dalilnya tadi itu. Nakiratun maqbila al-mu'athira. Awaqi'un mauqi'at ma qad dzukira. Awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Itu faedah yang kita lewati, nanti akan kita lewati lagi. Naam. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, al-asma' as-sittah syaratnya 6. Bahasanya ada 3. Yang sahih untuk han ternyata para ulama tidak mengikutkan dalam bagian apa? Al-asma' as-sittah, sehingga mereka menggugurkan jadilah asmaul khamsah sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Ajurum rahmatullah alaih. Karena ternyata han yang afsal lugah apa tadi? Naqs. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Untuk han definisinya sudah kita lewati kemarin, ibaratun amma yustakbahu bihi dzikruhu. Suatu ungkapan yang dianggap jelek, jijik atau tidak layak untuk disebutkan, itu kemaluan. Paham ya? Naam. Barakallahu fikum. Wallahu alam shawab itu yang kita ambil seputar apa? Seputar yakni al-asma as-sittah. Nah, kita akan mengambil berikutnya. Nah, barakallahu fikum 2 poin atau 2 pembahasan yaitu al-musanna dan jamak mudzakkar salim. Insyaallah taala.